Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Priyan Padul Supriyadi dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan proposal saya dengan judul Analisis Sentimen Smartphone Xiaomi di Media Sosial Twitter menggunakan Indobird. Dalam beberapa tahun terakhir, evolusi teknologi yang luar biasa mengakibatkan smartphone menjadi perangkat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi dan komunikasi kini berada dalam jarak klik, sehingga membuat hidup lebih mudah dan praktis. Akibatnya, smartphone saat ini berdampak pada kehidupan banyak orang, dengan semakin banyak orang yang memiliki smartphone. Berdasarkan data yang diperoleh dari Statista Research Department pada tahun 2022 bahwa pada tahun 2020, sebanyak 67,15% populasi di Indonesia memiliki setidaknya satu smartphone. Pemakaian ponsel pintar di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Produk smartphone sendiri telah banyak bermunculan di Indonesia, di mana salah satu produk yang populer saat ini adalah Xiaomi. Laporan riset pasar dari Canalys menyebutkan bahwa Xiaomi merupakan vendor smartphone terbesar ketiga dari 5 vendor terbesar di pasaran untuk kuartal 1. Popularitas tersebut tidak lepas dari beragam opini pada Twitter. Twitter merupakan salah satu jejaring media sosial yang sangat populer digunakan masyarakat di Indonesia. Menurut laporan Statista, terdapat 18,45 juta pengguna Twitter tanah air per Januari tahun 2022 lalu. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengguna Twitter terbanyak kelima di Indonesia. Karena Twitter merupakan media sosial yang memudahkan orang untuk menyampaikan opininya terkait produk Xiaomi, baik itu berupa ulasan positif atau ulasan negatif. Sehingga analisis sentimen dibutuhkan untuk mengklasifikasikan beragam opini pada Twitter menjadi kelas positif dan negatif. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa produk yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ranita Wahyu Utami dan kawan-kawan yang bertujuan untuk mengetahui sentimen masyarakat terhadap produk brand Xiaomi. Kemudian terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Devi Aditya dan kawan-kawan untuk membuat analisis sentimen untuk menentukan tingkat sentimen pada akun resmi Tri Indonesia. Tak hanya itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Akbar Nugraha dan kawan-kawan dengan membuat sistem untuk mengidentifikasi sentimen yang disampaikan masyarakat pada media sosial Twitter menggunakan sentimen analisis mengenai produk smartphone. Nah, selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menggunakan model BERT dan Indobird untuk melakukan analisis sentimen produk. Di antaranya yaitu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Atmaja dan kawan-kawan yang menghasilkan F1 score yang didapat dari presisi dan recall, yakni 98,9% dan nilai akurasi bernilai 99%, dengan kesimpulan bahwa metode pre-trained BERT sangat efektif untuk diimplementasikan pada analisis sentimen. Selanjutnya, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Cindy Alivia Putri dan kawan-kawan menghasilkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 73,7%. Akurasi ini sudah terbukti cukup bagus dan cukup jauh dibandingkan dengan penggunaan algoritma naive Bayes untuk proses klasifikasi. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Kuncahyo Setyonugroho dan kawan-kawan, menghasilkan akurasi tertingginya adalah 84%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen dari opini masyarakat terhadap produk smartphone Xiaomi di media sosial Twitter. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah BERT dan Indobird, karena menghasilkan kinerja yang sangat baik pada penelitian sebelumnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana hasil perbandingan antara Indobird dan BERT dari segi akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Yang kedua adalah bagaimana hasil sentimen analisis dari tweet pengguna Twitter terhadap produk smartphone Xiaomi menggunakan BERT dan Indobird. Yang ketiga, bagaimana hasil menggunakan parameter yang dapat mengoptimalkan
performa dari BERT dan Indobert. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui hasil perbandingan antara Indobert dengan BERT dari segi akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Yang kedua adalah mengetahui hasil sentimen analisis dari tweet pengguna Twitter terhadap produk smartphone Xiaomi menggunakan BERT dan juga Indobert. Yang ketiga, mengetahui hasil penggunaan parameter yang dapat mengoptimalkan performa dari BERT dan juga Indobert. Batasan masalah pada penelitian ini adalah dataset yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan dari tweet pengguna Twitter dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata kunci Xiaomi. Perancangan sistem yang digunakan digambarkan dengan flowchart ini, di mana langkah pertama yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri bertujuan untuk mengumpulkan tweets yang memuat kata kunci Xiaomi dengan melakukan teknik crawling, di mana data crawling pada tahap ini akan mengoutputkan dataset, di mana dataset akan dilakukan labelisasi secara manual yang dilakukan oleh 2 orang. Labelisasi dilakukan untuk mengkategorikan tweet yang mengandung kalimat negatif dan juga positif. Nantinya, pelabelan akan disamaratakan menjadi 0 untuk sentimen negatif dan 1 untuk sentimen positif. Kemudian ada praproses dataset yang bertujuan untuk mengubah dataset yang bersifat tidak terstruktur menjadi terstruktur, serta mempersiapkan dataset untuk praproses. Untuk proses training. Praproses yang dilakukan yaitu scaffolding, data cleaning, stop word removal, stemming, dan juga tokenization. Kemudian ada data split yang bertujuan untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu nanti ada data latih dan juga data uji outputnya, di mana data latih akan digunakan pada proses melatih model klasifikasi menggunakan BERT dan Indobert, sedangkan data uji akan digunakan pada proses evaluasi model. Nah, proses ini akan menggunakan library dari Python, yaitu scikit-learn, dengan menggunakan metode cross-validation. Pada proses training dengan menggunakan model klasifikasi BERT dan Indobert, dilakukan proses fine-tuning. Dengan menerapkan fine-tuning, akan memungkinkan untuk memanfaatkan jaringan yang telah dilatih sebelumnya untuk mengenali kelas yang awalnya tidak dilatih. Dengan begitu, metode ini akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Proses fine-tuning dilakukan dengan memanfaatkan library transformer dari Hugging Face, dan proses pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman Python. Library transformer sendiri juga sudah menyediakan kedua model pre-train yang akan digunakan pada penelitian ini. Yang terakhir adalah proses evaluasi, bertujuan untuk melihat hasil analisis sentimen. Penelitian ini akan menggunakan metrik evaluasi agar dapat mengukur kualitas dari model klasifikasi yang telah dilatih. Nah, kemudian ada penggambaran alur diagram dari praproses dataset yang akan dilakukan. Yang pertama adalah scaffolding. Scaffolding merupakan tahap pertama pada pra-processing. Scaffolding merupakan proses untuk menjadikan semua bentuk huruf dalam dataset menjadi huruf kecil. Nah, dengan memetakan semuanya ke huruf kecil, berarti akan sangat membantu untuk proses generalisasi nantinya. Tahap kedua yaitu data cleaning atau pembersihan data. Pada tahap ini akan dilakukan URL removal, yaitu untuk menghapus tautan pada setiap kalimat, membersihkan data meliputi unescape HTML, yaitu menghapus tag HTML pada kalimat atau tweet yang nanti akan diambil. Mention removal, yaitu menghapus setiap kata dengan awalan @ kemudian ada number removal, yaitu menghapus angka yang ada pada setiap kalimat. Ada punctuation removal, yaitu menghapus semua tanda baca pada kalimat. Tahap ketiga ini adalah tokenisasi. Tokenisasi mengacu pada pemisahan teks menjadi unit-unit minimal yang bermakna. Kemudian tahap keempat adalah melakukan stop word removal, yang merupakan proses untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna. Kemudian di tahap terakhir ada stemming. Stemming adalah proses mengekstraksi kata dasar. Nah, rencana proses pelatihan atau fine tuning untuk
kedua model yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu model BERT dan IndoBERT, adalah sebagai berikut. Nah, BERT yang digunakan untuk analisis sentimen memerlukan penambahan output layer yang dapat menangani tugas klasifikasi. Setelah itu, model dilakukan fine-tuning untuk dataset yang telah melalui praproses sebelumnya. Untuk fine-tuning, kebanyakan model hyperparameter sama seperti pada pretrain, dengan pengecualian pada ada batch size, learning rate, dan juga epoch. Nah, kemudian probabilitas dropout selalu dijaga pada 0,1. Nilai hyperparameter yang optimal adalah khusus untuk tugas. Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu, kisaran berikut, maksudnya kisaran nilai yang di list ini berfungsi dengan baik di semua tugas, di mana batch size-nya di set 16 atau 32, learning rate-nya Adam dengan 5E5 atau 3E5 atau 2E5. Number of epoch-nya 2, 3, atau 4. Nah, lalu IndoBERT, karena memiliki model yang sama dengan model BERT, sehingga prosesnya akan sama dengan model BERT, di mana penggunaan alternatif nilai parameter yang akan digunakan, yaitu batch size-nya 16 atau 32, learning rate Adam dengan 5E5, 3E5, atau 2E5. Dan yang terakhir, number of epoch-nya 2, 3, atau 4. Nah, saya menggunakan metrik evaluasi, diantaranya yaitu confusion matrix. Dari confusion matrix ini, TP sebagai true positif dan TN sebagai true negatif, menunjukkan jumlah contoh positif dan negatif yang diklasifikasikan dengan benar. Sementara itu, FP sebagai false positif dan FN sebagai false negatif, masing-masing menunjukkan jumlah contoh negatif dan positif yang salah diklasifikasikan. Kemudian akurasi, yang akan mengukur rasio prediksi yang benar terhadap jumlah total instance yang dievaluasi. Lalu ada precision, untuk mengukur pola positif yang diprediksi dengan benar dari total pola prediksi dalam kelas positif. Nah, ada recall digunakan untuk mengukur pecahan dari pola positif yang diklasifikasikan dengan benar. Dan F1 score yang mewakili rata-rata harmonik dari antara nilai recall dan juga precision. Nah, saya juga menggunakan cross-validation yang mengukur training error dengan menguji data uji. Prosedurnya, sebuah model akan dilatih menggunakan K-1 dari lipatan sebagai data pelatihan. Kemudian, model yang dihasilkan akan divalidasi pada bagian data yang tersisa, yaitu digunakan sebagai set test untuk menghitung ukuran kinerja seperti akurasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.